Ya, Shalom. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu, jemaat Tuhan, dimanapun berada. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sebuah topik yang menarik bagi kita, yaitu tentang kekhawatiran. Tapi sebelum kita lanjutkan video ini, kami berharap Bapak Ibu semuanya supaya terlebih dahulu subscribe video ini supaya setiap video yang kami berikan bisa langsung Bapak Ibu dengarkan. Oleh karena itu, tema kita pada saat ini yang harus kita bahas tentang kekhawatiran. Jika saya bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, siapa di sini yang dalam hidupnya tidak pernah merasakan yang namanya khawatir? Tentu setiap orang pernah yang merasakannya khawatir. Tetapi kekhawatiran setiap orang tentu berbeda-beda. Ada khawatir tentang hari esok, ada orang khawatir tentang anaknya, ada orang khawatir tentang pekerjaan, dan lain sebagainya. Tetapi ada juga orang khawatir tentang hal-hal keduniawian. Yang menjadi pertanyaan kepada kita pada saat ini, apakah salah khawatir? Ini yang perlu kita jawab. Apakah memang menurut Bapak Ibu semuanya salah khawatir? Dan kalau salah, kenapa salah? Kita katakan. Dan kalau benar, kenapa benar? Dan seperti apa sebenarnya kekhawatiran yang sesungguhnya yang Tuhan Yesus inginkan dari kita? Bapak Ibu, jemaat Tuhan, tentu kita mendengar, kita melihat yang terjadi sekarang di negeri kita ini, di dunia ini, yaitu soal virus corona. Tentu yang diakibatkan virus corona, semua orang khawatir. Semua orang menjadi takut, semua orang menjadi cemas, dan masih banyak lagi. Tapi, apakah cukup kekhawatiran seperti itu yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita? Dan apa sebenarnya yang Tuhan inginkan dari kita? Bagaimana kekhawatiran yang sesungguhnya? Sekali lagi seperti yang kami katakan tadi, mari kita jawab secara bersama-sama dalam iman kita, dalam pengertian kita, dalam pemahaman kita. Salahkah khawatir? Kami mau katakan melalui channel pada saat ini, tidak salah. Pernahkah ada orang yang tidak pernah khawatir? Tentu tidak. Bahkan Yesus sendiri pun ketika dia berdoa di Taman Getsemani, dia memiliki kekhawatiran. Bahkan sampai bermohon dia kepada Allah Bapa supaya dijauhkan segala sesuatu yang akan terjadi padanya, segala penderitaan. Tetapi apa yang Yesus katakan di sana? Bapak Ibu, Yesus katakan di dalam doanya, di dalam kekhawatiran yang sangat pada saat itu, dikatakan, Bapa, janganlah kehendakku yang terjadi, tapi kehendak-Mu lah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita jawab, bagaimana sebenarnya kekhawatiran yang mau Yesus inginkan dari kita. Kita akan melihat, kita akan belajar dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Mari kita baca secara bersama-sama. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu
yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian pembacaan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dalam pemaparan firman Tuhan ini, dalam khotbah di bukit, Yesus berusaha memberikan penjelasan kepada orang-orang yang mendengarkan, yang mengikutinya, tentang hal apa yang perlu diutamakan dalam kehidupan. Kenapa sampai Yesus katakan seperti itu? Tentu banyak orang yang mengikuti Yesus pada saat itu sangat cemas, sangat khawatir. Ada kekhawatiran yang berlebihan yang mereka miliki. Kenapa mereka sangat khawatir? Yaitu tentang yang terjadi pada saat itu. Pada saat itu jelas kita ketahui bahwa orang-orang yang mengikuti Yesus di bawah pemerintahan orang Romawi. Jadi mereka mengikuti Yesus mau menginginkan bahwa Yesus itu akan menghilangkan segala kekhawatiran mereka. Mereka menginginkan bahwa penderitaan yang mereka alami selama ini akan hilang. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kembali kami katakan pada saat ini, salahkah khawatir? Jawabannya tidak. Tetapi yang mau Yesus katakan pada saat ini melalui perikop firman Tuhan pada kita yang kita dengarkan pada saat ini. Yesus mau katakan, jika engkau lebih mementingkan pakaian, lebih mementingkan dunia ini, lebih mementingkan akan hal-hal yang fana, maka itu kamu salah. Yesus mau katakan, kamu boleh khawatir dalam hidupmu. Tetapi ketika kekhawatiranmu itu membuat engkau semakin dekat kepada Tuhan. Bukankah juga Paulus katakan dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 6 dikatakan, janganlah kamu khawatir akan hal apapun juga, tetapi nyatakanlah kekhawatiranmu dalam doa dan ucapan syukur. Sekali lagi, semuanya kita yang ada di dunia ini pada saat ini tentu memiliki kekhawatiran. Kami para hamba Tuhan, para pendeta memiliki kekhawatiran. Tetapi mari kita manajemen kekhawatiran kita untuk menjadi kekhawatiran yang menyenangkan Tuhan. Artinya apa? Ketika kita khawatir, kita semakin dekat kepada Tuhan. Ketika kita khawatir, kita semakin berdoa. Ketika kita khawatir, kita semakin berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan sampai kekhawatiran yang kita miliki pada saat ini membuat kita menjauh daripada Tuhan. Kekhawatiran yang kita miliki pada saat ini membuat kita menghalalkan cara atau berpikir duniawi. Tidak demikian yang mau Yesus katakan. Yesus katakan melalui kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Bapak Ibu dimanapun berada. Apa yang harus kita khawatirkan dalam kehidupan kita? Apakah soal pakaian, soal makanan, dan lain sebagainya? Yesus katakan dalam ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Yesus tidak mau mengatakan engkau tidak usah bekerja. Bukan seperti itu Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tetapi kalau engkau bekerja, bekerjalah dengan jujur. Jangan karena engkau bekerja berharap akan memberikan nafkah kepada anak-anakmu, maka engkau khawatir berlebihan sehingga engkau menghalalkan segala cara melakukan hal-hal yang tidak benar. Tidak demikian yang mau Yesus katakan bagi kita. Paulus juga katakan bahwa kalau kita khawatir, kita menyampaikan segala kekhawatiran kita dalam doa dan permohonan. Yang pertama sekali yang harus kita pahami Bapak Ibu jemaat Tuhan. Bolehkah khawatir? Boleh. Tetapi jika kita khawatir,
maka kekhawatiran itu akan membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kekhawatiran membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana sebenarnya kekhawatiran orang Kristen? Kekhawatiran orang Kristen adalah kekhawatiran yang beriman. Kenapa kami katakan kekhawatiran yang beriman? Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kita melihat di beberapa kebenaran firman Tuhan, yaitu bagaimana cerita Ananias dan Safira yang ada dalam kisah para rasul. Di sana jelas dikatakan ketika Ananias dan Safira menjual hasil dari tanahnya, mereka tidak berani jujur kepada rasul yang pada saat itu. Tetapi kenapa mereka tidak jujur? Mereka berpikir, nanti kalau kami kasih semuanya, berarti apa yang lagi untungnya sama kami? Apa lagi sama kami? Karena mereka khawatir akan sesuatu yang menyesatkan mereka. Dan apa yang terjadi bagi mereka? Tuhan menghukum, Tuhan mencabut nyawa mereka. Jadi kekhawatiran orang Kristen itu kekhawatiran yang beriman. Yang mau kami katakan pada saat ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan, khawatirlah dengan imanmu. Bagaimana orang yang khawatir dengan iman? Seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dalam kekhawatirannya, dia berdoa kepada Tuhan. Dia serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Tetapi dia katakan, jadilah kehendakmu, jangan kehendakku. Artinya kekhawatiran orang Kristen adalah berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Sekalipun banyak persoalan, banyak tantangan pada saat ini, maka berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan berarti engkau berlaku jujur kepada Tuhan. Berlaku jujur di dalam kehidupanmu. Itulah kekhawatiran yang mau Tuhan inginkan dari kita. Yang ketiga dan yang terakhir, Bapak Ibu jemaat Tuhan, bagaimana sebenarnya kekhawatiran yang benar-benar yang Tuhan inginkan dari kita. Tuhan katakan, Tuhan buat di sini analoginya. Analogi yang Tuhan buat di sini, Tuhan Yesus buat bagaimana bunga bakung yang ada di padang. Nggak ada yang mengurusnya. Tapi dia lebih indah daripada Salomo dengan segala kemegahannya. Kenapa Yesus katakan seperti itu? Yesus mau katakan kepada kita Bapak Ibu jemaat Tuhan seperti ini. Percayalah bahwa segala sesuatu kebutuhan yang perlu di dalam kehidupan kita, Tuhan pasti sediakan. Sekali lagi, segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, pasti Tuhan sediakan. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana caranya bukan berarti kita untuk bermalas-malasan. Engkau tetap melakukan pekerjaanmu sebagaimana biasanya. Tetapi dalam melakukan pekerjaanmu, engkau jujur melakukan pekerjaanmu. Engkau mendoakan pekerjaanmu, engkau mendoakan segala sesuatu yang kamu kerjakan. Maka itulah kekhawatiran yang beriman dan yang terakhir. Sekali lagi, melalui segala sesuatu yang terjadi di dunia sekarang ini, di Indonesia, banyak kekhawatiran-kekhawatiran kita. Apalagi kekhawatiran yang terjadi sekarang, bagaimana nanti setelah siap virus corona ini, akan banyak kejahatan-kejahatan dan lain sebagainya. Jangan pikirkan semuanya itu. Yang kamu pikirkan, yang kita pikirkan pada saat ini adalah bagaimana yang terjadi sekarang ini dan juga yang terjadi akan hari esok. Maka Tuhan akan bekerja di sana. Yang terpenting sekarang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Mari kita pupuk atau manajemen kekhawatiran kita. Kekhawatiran yang baik adalah semakin khawatir berarti semakin dekat kepada Tuhan. Semakin khawatir berarti semakin jujur di dalam kehidupan. Semakin khawatir berarti semakin menunjukkan bagaimana sebenarnya kasih setia Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, coba kita dengarkan lagu ini yang dibawakan oleh salah satu penyanyi Kristen, yaitu Joy Tobing. Mari kita dengarkan lagu ini.
Bapak Ibu, mungkin kita sudah mendengarkan lagu yang begitu merdu yang dibawakan oleh Joy Tobing. Memang seperti itulah yang seharusnya. Yang seharusnya kita tidak terlalu lagi memikirkan. Khawatir yang dimasukkan oleh Tuhan, jangan khawatir yang berlebihan yang semakin membuat engkau tidak beriman. Itu salah. Khawatir boleh, tetapi kekhawatiran itu harus semakin mendekatkan kita dengan Tuhan. Semakin hari, semakin khawatir dan semakin khawatir berarti semakin beriman, semakin mempermuliakan Tuhan, semakin berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Khawatirlah di dalam kehidupanmu, tetapi jangan kekhawatiranmu membuat engkau jauh daripada Tuhan. Biarlah kekhawatiranmu semakin membuat engkau dekat kepada Tuhan. Sekali lagi Paulus katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir akan hal apapun juga, tetapi nyatakanlah kekhawatiranmu dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur. Berdoalah senantiasa jika engkau khawatir. Bersyukurlah senantiasa mempermuliakan Tuhan jika engkau khawatir. Jangan karena kekhawatiranmu engkau menjadi berdosa. Terima kasih. Shalom.